سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sehat semuanya dulu? Lagi bahagia semuanya? Bahagia. Alhamdulillah. Jadi tema kita hari ini tentang kesedihan. Jadi kalau sudah bahagia berarti tidak perlu dibahas. Betul ya. Masalah. Dibahas ya. Meskipun mengatakan bahagia, pasti ada sedikit-sedikit kesedihan. Iya. Terpancar kesedihan dari kata-kata apa? Pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia. Oh, enggak kok, kamu bahagia. Bahagia tuh ya. Ada yang kesel juga. Kenapa kesel? Kenapa? Ustaz itu terang. Ditungguin 15 menit. 17 menit pulang. Ini nanti kesedihannya ya. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat walhamdulillahi ala kulli halin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, janganlah kamu bersikap lemah, ya. Wala tahinu, jangan lemah, ya. Wala tahzanu, dan janganlah bersedih. Wa antum a'launa, ya, padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, ya, in kuntum mu'minin, jika engkau menjadi orang-orang yang beriman. Jangan cengeng, ya. Tema kita hari ini agar sedih tidak berlarut-larut. Ada yang masih sedih? Enggak, ya. Alhamdulillah, insyaallah. Sedikit. Beneran ya? Alhamdulillah. Ya kan mungkin sedih. Setiap Selasa kajian di sini, di luar kan ada lagi jadwal yang lain. Apa sih yang membuat orang itu sedih? Ya, apa? Kehilangan. Ya. Yang membuat seseorang itu sedih itu adalah ketika sesuatu itu hilang, dan yang hilang itu adalah sesuatu yang bernilai. Ya enggak? Kalau sesuatu yang bernilai hilang dari diri kita, atau sesuatu itu lepas dari diri kita, kita akan sedih. Ya. Tangan jenengan bernilai atau tidak? Nah, kalau itu hilang atau lepas, sedih nggak? Sedih. Punya mata, kok matanya copot satu, sedih. Ya. Sesuatu yang bernilai ketika itu hilang, kita akan sedih. Suami bernilai tidak? Biasa aja kan? Biasa, katanya yang belum punya suami, ada yang udah nggak punya suami. Ya. Kalau yang punya suami ya bernilai. Kalau itu hilang, sedih. Orang tua kita ketika sudah tidak ada, hilang, sedih. Kesedihan itu ketika kita punya pekerjaan bangkrut, punya modal, modalnya hilang, tidak ada keuntungan, itu sedih. Jadi ketika ada sesuatu yang menurut kita bernilai kemudian hilang, kita tidak akan sedih. Ya, jangan makan durian atau beli durian dikantung di motornya, nyampe rumah lihat loh jatuh, sedih nggak? Sedih. Wah, tadi udah harapannya makan bareng-bareng sama suami sama anak-anak. Tapi kalau durian itu udah dimakan, kemudian jadi kotoran terus dibuang, eman nggak? Gak eman. Sedih nggak? Gak sedih. Kenapa?
Karena sudah tidak bernilai. Ya. Orang yang sesak nafas, oksigen itu berharga. Ya. Tapi kalau udah keluar lewat bawah, sudah nggak bernilai lagi. Dibuang, ikhlas itu. Ya. Silakan nikmati yang lainnya. Ya. Karena sudah tidak bernilai. Ya. Maka segala sesuatu itu akan tampak bernilai jika seseorang itu membuat sesuatu itu melekat di dalam dirinya. Ya. Orang yang meletakkan kebahagiaan pada materi, itulah orang yang paling banyak kesedihannya. Ya. Orang kalau sering meletakkan materi atau sesuatu pada dirinya dan menempelkan sesuatu pada dirinya, inilah awal dari kesedihan. Ini adalah awal dari penderitaan. Sesuatu yang melekat di dalam dirinya atau dia merasa itu miliknya, itu yang membuat dia sedih. Oh, ini kan suamiku. Ketika ada pelakor, sedihnya minta ampun. Ya, langsung tantrum. Karena banyak orang yang jadi gila kehilangan suami, kehilangan anak. Ya, ada orang yang gila ketika kehilangan harta, stres sampai mau bunuh diri. Ini sumber kesedihan. Dan Allah katakan jangan cengeng. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan cengeng dan jangan sedih. Ya, wa antum a'launa. Kami ini adalah orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah. Kenapa orang sedih? Ketika dia dihina, ketika dia dibully. Ketika dibully, itu kan ada orang sedang merendahkan. Orang tidak akan merasa tersinggung dibully, kenapa? Karena dia tahu dan sadar dirinya. Misalnya nih, ada tiba-tiba pengemis minta uang pada jenengan lagi ngitung duit badan. Terus ada pengemis datang. Terus jenengan, pengemis lihat jangan lagi ngitung duit 100 ribuan. Jenengan ngasih 5.000. Terus pengemisnya bukan bilang terima kasih, tapi cuma bilang, dasar miskin, masih cuma 5.000. Tersinggung nggak jenengan? Kita akan tersinggung kalau kita merasa miskin beneran. Kita punya duit banyak, ya kan? Kok kita yang ngasih, kenapa kita tersinggung? Kan gitu. Kalau seandainya kita dibilang pelit dan kita tersinggung, nah itu berarti yang tidak waras ya Pak, kitanya. Ya. Nah, inilah sumber kesedihan. Kita lihat di dalam Al-Quran nanti ada minimal 4 tempat obat dari kesedihan yang Allah berikan, yang Allah tampakkan kepada kita semuanya. Yang pertama di dalam surah At-Taubah ayat 40. Yang kedua di dalam surah Al-Baqarah ayat 38. Yang pertama surah At-Taubah ayat 40. Yang kedua di dalam surah Al-Baqarah ayat 38. Yang ketiga di dalam surah Al-A'raf. Yang ketiga dalam surah Al-A'raf ayat 35. Dan yang keempat Allah sebutkan di dalam surat Fussilat ayat 30. Ini adalah bagaimana caranya seseorang untuk menghilangkan kesedihan. Maka kalau kita pengen tidak sedih, hal yang pertama yang harus kita lihat obatnya itu dari Al-Quran. Pembahasan kita di pertemuan sebelumnya, kalau nggak salah, kita berbicara tentang mahjuro. Ingat nggak? Kita tentang mahjuro. Apa itu mahjuro? Punya itu nggak? Lupa, kita ingatkan. Rasulullah SAW pernah mengadu kepada Allah di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 30 kepada Allah. Apa aduannya Rasulullah kepada Allah? Ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbku yang mengatur, yang memeliharaku, yang mengaturku selama 24 jam. Jadi Allah mengatur kita 24 jam. Allah yang mengatur makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut kita dan masuk ke dalam tubuh kita. Kita hanya ngatur diri kita, nyuap dan sedot temunya. Sudah setelah ditelan, ibu-ibu ngatur nggak? Nasi itu jadi apa kita nggak tahu. Mana yang bagian menjadi nutrisi, mana yang menjadi kotoran, mana yang menjadi air seni nanti, mana yang menjadi darah kita. Bagiannya Allah itu. 24 jam
kita bahkan tidak bisa mengatur apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Bahkan apa yang ada di dalam diri kita. Waktunya rambut kita ubanan, sudah ubanan, bisa ngatur kan? Ini kan rambutku gitu. Bisa jadi atur warnanya. Silakan ke salon gitu kan. Ibu-ibu dan nenek-nenek gini nggak apa-apa Smira warna pink gitu kan ya. Jadi pink gitu ya. Ya, misal. Jadi bisa atur itu, tapi nanti akan tumbuh tetap putih itu. Ya. Kita nggak bisa ngatur giginya jenengan tetap kuat begitu. Waktunya keropos, waktunya copot ya copot. Ya, kita Allah yang mengatur. Ya Rabb, kata Rasulullah, wahai Tuhan yang mengatur. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Semuanya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini mahjura. Apa itu mahjura? Sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang ditinggalkan. Mahjura. Sama kata hijrah, berpindah, berpaling, hijrah. Kalau mahjura itu dia meninggalkan. Ya, meninggalkan Al-Qur'an dari 4 hal. Yang pertama, Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai bacaan sehari-hari. Yang kedua, Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai pedoman. Yang ketiga, Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai rambu-rambu penegak syariat. Dan yang keempat, Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai obat. Ya. Yang pertama, Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai bacaan sehari-hari. Padahal otak kita ini, otaknya orang yang berakal itu suka sama informasi yang baru, ya kan? Makanya setiap hari kalau dia buka HP, buka gadget, buka TikTok, buka Instagram, buka YouTube, buka Facebook, gak terasa tangannya 1 jam ngeliatin. Beda dengan ketika baca Al-Quran, ya, baru 15 menit, setengah jam sudah perih tuh matanya, sudah sempat rasanya, muak, angok-angok gitu kan, telinganya panas gitu kan, pinggangnya pegel-pegel gitu. Itu baca Al-Quran gitu. Baca Al-Quran, ya, kayak gitu. Tapi ketika buka HP, gak kerasa. Habis subuh, azan asar, kok azan lagi kan? Ya gak sadar itu udah asar. 2 jam gitu. Nah, itu mau anak muda mau orang tua ya sama aja. Kenapa? Karena otak kita itu suka sama informasi yang baru, ya. Karena fitrahnya manusia itu suka yang baru. Maka ketika Allah tawarkan, ya, informasi di dalam Al-Quran, harusnya Al-Quran itu menjadi sesuatu yang menenangkan. Al-Quran itu adalah sesuatu yang membuat seseorang itu tenang, membuat orang itu bahagia dan menghilangkan kesedihan. Harusnya memang begitu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, di dalam surah Al-Qabah ayat 40, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tahzan innallaha ma'ana. Ya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad dan membantu dengan bala tentara atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Artinya apa? Buliannya orang-orang kafir itu rendah. Jadi ini adalah hiburan bagi Rasulullah dulu yang dibully. Kita itu, ya, kalau sudah sukses, manusia itu ada 2 jenis. Ya, sama seperti orang yang sedang susah, manusia juga ada 2 jenis. Ketika jenengan susah, kadang-kadang orang-orang itu atau saudara kita itu nggak ada yang ngaku kita, nggak ada yang ngaku itu saudaraku gitu, kalau lagi susah. Tapi ketika kita sudah berduit, lagi kaya, tuh pada ngaku-ngaku kita. Nggak ada hubungan saudara itu nanti dibilangin, oh itu loh saudara gitu. Loh, saudara dari mana? Ya sepupu dari ini, dia kan cucunya anak mbah dari mbah yang sebelah sana lah. Dari mana aja gitu, pokoknya dihubung-hubungkan. Oh, masa sih iya? Intinya ini dari Nabi Nuh lah itu saudaraku. Gitu. Jadi ketemu akhirnya gitu kan. Kalau dari Nabi Nuh sudah nggak bisa ngelak. Intinya dia saudara. Terus yang jadi presiden sekarang itu kan pamanku. Siapa? Pak Prabowo. Loh ya betul. Iya dari Nabi Nuh. Oh benar. Ya kan Nabi Nuh punya 4 anak. Ya. Sam, Ham, Yafis sama Kan'an. Kan'an nggak mau ikut naik kapal. Yang selamat 3 yang beriman. Sam, Ham, sama Yafis. Anaknya Sam ini jadi keturunannya orang-orang Arab. Anaknya Ham itu ya kita nih, orang-orang Asia, Asia Timur nih. Kita nih orang-orang Melayu, India, ya kan? Makanya wajah-wajahnya jadi kayak orang-orang India ya, kayak kajol gitu, kayak Rahim Mukherjee gitu. Adanya Syahrukh juga gitu. Ya. Ini adalah keturunan, jadi jangan minta seperti keturunan
Yafis itu kayak orang Turki, Eropa, atau kayak orang Eropa. Orang Eropa atau orang Afrika, itu keturunannya Yafis. Nah, kalau Kan'an nggak ada, ya, karena dia sudah tenggelam. Maka dari 3 anaknya Nabi Nuh ini turun nanti. Makanya dikatakan Abul Basar. Julukannya Nabi Nuh itu adalah bapaknya para manusia selain Nabi Adam. Jadi kita ini pernah satu rahim dulunya, ya, dari Nabi Nuh. Jadi kita ini saudara semuanya, begitu. Nah, orang gampang berantem, gampang tersinggung. Kenapa? Awalnya karena dia tidak tahu kalau itu adalah saudaranya. Kalau tahu ini adalah saudaranya, pernah ada orang kecelakaan di jalanan, tahu kalau itu ternyata ketika berdamai, ternyata setelah ditelusuri, kamu nanya siapa anaknya ini, ternyata mereka masih saudara, akhirnya berdamai. Kalau sudah tahu dia adalah dulur dewe, dan keluarga sendiri, akhirnya berdamai. Ini kalau kita tahu dalam keluarga kita nggak mungkin pelit. Ya. Yang kedua, di dalam surah Al-Baqarah ayat 38. Ya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ." Kami berfirman, Allah, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Nah, jadi waktu ini diusir nih Nabi Adam, kena kalian Hawa. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka niscaya tidak ada kekhawatiran, gak akan cemas dan atas mereka, dan tidak akan sedih di dalam dirinya. Jadi yang bikin kita cemas dan yang bikin kita sedih kenapa? Karena kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Thaha ayat 104 sampai dengan 106. Ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang tidak mau mendengarkan peringatan Allah, tidak mau memperhatikan Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, ada fasilitas di As-Salam nih, ayo, ada tahsin setelah kajian, nggak mau dan cuek terhadap ya Al-Quran, ayat-ayat Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Pasti Allah akan berikan kehidupan yang sempit, akan disempitkan urusan-urusannya, akan disusahkan semua urusannya. Kemudian Allah katakan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan di hari kiamat nanti Allah akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Coba. Kemudian mereka bertanya, ya Allah, dulu aku di atas muka bumi ini bisa melihat, mengapa sekarang ini Engkau bangkitkan aku, mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal di dunia aku bisa melihat? Apa jawaban Allah? Ya, bukankah telah datang kepadaku dulu di dunia ayat-ayat kami, kemudian kalian pura-pura bodoh, cuek. Ya. Begitupun hari ini kalian juga diabaikan. Dulu ada ayat-ayat kami turun, ada tanda-tanda kebesaran kami, ada syariat kami, ada Al-Quran yang diturunkan kepada kalian. Tidak mau kalian pelajari, tidak mau kalian tadabburi, tidak mau kalian mencari maknanya dan mempelajari dan menjalankan isinya, sehingga apa yang terjadi hari ini juga engkau diabaikan. Kata Allah dalam surah Thaha ayat 106. Ya, ayat 104 sampai 106. Itu Allah sebutkan. Ya, maka orang-orang yang mengabaikan ayat-ayat Allah inilah mereka adalah orang-orang yang sering sedih, ya, tidak pernah bahagia. Ya. Kemudian yang ketiga, ittiba. Yang ketiga tadi ittiba, yakni dalam surat Al-A'raf ayat 35. Ya. Yang pertama tadi larangan jangan sedih karena Allah senantiasa membersamai kita. Dalam surah apa tadi? At-Taubah ayat 40. Yang kedua, jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Ya, karena barang siapa yang mengikuti tunjuk Allah, dia tidak akan merasakan kekhawatiran, dia tidak akan merasakan kecemasan, dan dia tidak akan bersedih. Kemudian yang ketiga, mengikuti jejaknya Nabi. Ya,
ittiba. Ya, ketika kita merasakan sedih, Nabi pun pernah ikut sedih. Ya, dulu ada tahun-tahun yang disebut dengan amul hazan, yaitu tahun-tahun kesedihan. Ketika Rasulullah kehilangan pamannya dan ketika kehilangan istrinya Khadijah. Ya, maka pada saat itu Rasulullah sedih. Ya, jangankan Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam dengan segala bentuk fasilitas yang ada di surga, ya, di surga itu ternyata merasakan kesedihan juga. Padahal fasilitas surga sudah ada. Kenapa Nabi Adam masih sedih? Karena pada saat itu belum ada Hawa. Bayangkan, ternyata jenengan itu lebih berharga daripada surga, insyaallah. Karena hadirnya Hawa itu, jadi segala kenikmatan yang di surga itu teralihkan. Ya, wajahmu mengalihkan dunia. Itulah Hawa, itulah wanita dijadikan perhiasan di atas muka bumi oleh Allah. Insyaallah. Makanya kalau di surga kan kayak gini kan saya sendiri yang dapat cinta. Yang lainnya bidadari semua, insyaallah. Jadi pemandangan surga kayak gini nih, bidadari semuanya, insyaallah. Ya, sudah ngaca belum begitu? Sudah merasa jadi bidadari belum? Kan aku yang lain. Kadang-kadang orang merasa begitu. Allah itu ada pada perasaan hambanya. Ketika jenengan bercermin berkaca bilang aku jelek, ya jelek beneran. Ya, meskipun jenengan rajin Faisal. Ya. Dan Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 35. Ya, ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Ya. Faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, ya, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ya ada kekhawatiran di dalam hatinya dan mereka juga tidak akan merasakan kesedihan. Ini karena kita mengikuti apa yang diceritakan atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, apa contohnya? Ketika orang bersedih, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk beristighfar. Ya, jadi di antara sunnah ittiba ketika kita sedih, maka perbanyaklah istighfar. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud disebutkan, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja." Barang siapa yang melazimkan, merutinkan istighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar dari semua permasalahan di hidupnya. Wa min kulli hammin faraja. Dan dari semua kesedihannya ya Allah akan hilangkan ya kesedihannya itu ya. Wa min kulli hammin faraja. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana Allah sebutkan juga rumus ini di dalam surah Nuh ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum bidrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Barang siapa yang senantiasa memelihara istighfarnya, bertobat kepada Allah, Allah akan memperbanyak harta dan anak-anaknya. Anakku cuma 2 dan satunya ini bangkang. Anaknya ini suka yang namanya membelot. Anaknya ini suka bangkang, suka bantah, gak pernah nurut dari kecil sampai sekarang punya cucu. Ternyata dia suka membantah misalnya gitu. Ada orang yang merasa gitu? Banyak ya. Tapi kenapa kok kita diminta untuk istighfar? Supaya apa? Supaya Allah lembutkan hatinya. Ada orang kemarin dia sedih, cerita kepada saya, ini anak saya ini kecanduan game online. Dulu anak saya itu rajin sholat tahajud, puasa Senin Kamis, ya. Tapi kenapa kok anak saya begini sekarang? Jangan buru-buru perbaiki anaknya, perbaiki dulu diri dan hubungan kita dengan Allah. Nanti Allah yang akan perbaiki anak. Kebanyakan kita itu sekarang ketika lihat anaknya bandel, anaknya bermasalah, langsung tuh cariin psikiater nih, anak saya bermasalah.
Dia lupa berkaca, ya. Dia lupa, dan dia lupa bahwasanya ternyata hubungan dia kepada orang tuanya saja bermasalah. Jadi kemarin ada bapak-bapak menceritakan, mengeluhkan anaknya. Anak saya ini sekarang nggak saya sangka-sangka, dia berani ngelawan, bahkan mohon maaf, bapaknya ini dibisui sampai ngambil pisau mau dibunuh. Gara-gara apa? HP-nya disita. Kamu kalau nggak ngasih HP, Pak, bunuh. Oh, bagus sekali. Ya memang begitu. Anak sekarang merasa enteng gitu mau bunuh orang tuanya. Kekerasan mah enteng. Ya karena memang ya goal dari game online, judi online, salah satunya adalah kekerasan. Tapi itu yang tingkat rendah. Yang lebih parah lagi apa? LGBT. Masyarakat sekarang anaknya masuk pesantren, hafalannya bagus, sholatnya bagus. Kenapa kok dia kena LGBT? Ada pola yang diatur oleh apa? Sistem Dajjal. Ya. Jadi game online, entah itu Mobile Legends, Free Fire, ya, PUBG, itu semuanya ujung-ujungnya anak itu mau dibuat apa? Lesbi dan gay. Nah, anak-anak itu bisa kecanduan. Kenapa? Ya gara-gara orang tuanya ini hubungannya dengan Allah sudah tidak dekat, atau antara suami dengan istri. Jangan buru-buru menjudge anak. Ketika suami ini, ya, ini rekaman ya, ini bapak-bapak ya dengarkan ya. Ketika suami ya sudah tidak mengindahkan komunikasi dengan istrinya, mulai bentak-bentak istrinya, marah-marah di depan istrinya, atau ibu-ibu berani membentak suaminya, ini adalah awal dari kerusakan mentalnya anak. Jadi bullying pertama kali itu terjadi bukan di sekolah, bukan di masyarakat, tapi awalnya adalah ketika hubungan antara bapak, hubungan antara suami dengan Allah itu sudah terputus. Dia baik-baik saja sama istrinya, tapi ternyata di luar dia bermaksiat kepada Allah. Nauzubillah. Ya. Ada orang baik hubungan suami istrinya, tapi sama Allah dia bermaksiat. Dia masih suka riba, dia masih suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Udah jelas tuh. Kalau hubungannya dengan Allah saja belum baik, maka nanti Allah akan merusak hubungannya dengan anaknya, dengan iparnya, dengan mertuanya, atau bahkan dengan orang tuanya. Jadi bapak tadi ini merasa stres, hampir mau bunuh diri. Kenapa? Karena dia punya jabatan. Dia adalah orang yang terhormat di kantornya. Semua orang ketemu sama dia tunduk, hormat. Siapa komandan? Hormat. Begitupun seorang ibu, istrinya, ya, adalah seorang yang terpandang di kantornya. Biasa dihormati, biasa disegani. Kebawa sampai rumah, suami diatur-atur juga. Aku biasa dihargai di luar. Dia lupa kalau di rumah dia jadi istri. Hati-hati. Banyak penyakit yang seperti ini. Itulah yang menjadikan kesedihan itu mengkarakter di dalam dirinya. Akhirnya saya katakan, saya tanya sama bapak ini, Pak, tidak masih orang tua? Masih ada. Orang tua saya di luar pulau sana. Kapan terakhir video call, telepon? Ya, kadang sebulan sekali. Tapi 4 bulan ini saya belum ada komunikasi. Tapi saya tahu dari adik-adik saya, Bapak baik-baik saja. Nah, ternyata kadang kita itu sebagai anak masih punya orang tua, tidak memperbaiki hubungan dengan orang tua. Hati-hati. Anaknya pun akan membangkang nanti. Atau anaknya penurut, tapi ketika belajar anaknya itu dibuat susah untuk hafalan, untuk sholat. Ya, wah sholatnya rajin, tapi ketika di akademiknya kognisinya lemah, kognitifnya lemah. Kenapa? Ternyata hubungan antara bapak dengan orang tuanya, dengan mbahnya itu bermasalah. Ini awal dari kesedihan. Maka itulah yang memunculkan yang namanya overthinking. Ya, sampai disebutkan orang overthinking ini nggak akan masuk surga. Kenapa orang overthinking nggak bisa masuk surga? Karena orang overthinking itu nggak bisa sholat. Orang overthinking itu nggak bisa zakat, nggak bisa haji, nggak bisa umroh, tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar. Orang overthinking. Ya. Apa ciri-ciri orang overthinking? Orang overthinking itu dibawa ke depan dan ke belakang. Ke arah depan, arahnya itu adalah kecemasan, gelisah, mau ngapa-ngapain, merasa takut, mau buat hajatan. Ya, aku nggak enak kalau nggak buat makanan atau lauknya yang bagus. Wah, ini karpet ini kayaknya udah lama ini karpetnya. Padahal tetangga pun nggak akan merasa risih. Kalau dia sudah disediakan karpet, duduk-duduk aja. Kadang orang kalau datang hajatan yang dilihat makanan, kadang gitu ya.
Nah tapi kalau ibu-ibu kadang apa? Ya namanya ibu-ibu kadang begitu. Enggak enak nih pakai karpet yang mana, udahlah masih bulan depan check out dulu. Padahal nggak butuh-butuh amat kan gitu. Ya sudah check out dulu gitu kan. Harus ngasih surprise, harus ngasih apa? Segala sesuatu itu maksimal. Nah begitu maunya. Nah padahal itu adalah bagian dari overthinking. Dia ya menaruh kebahagiaannya pada mulut orang lain. Aku bahagia kalau dipuji sama orang lain. Nah itulah orang yang tidak mengikuti ittiba. Itu adalah overthinking yang membuat orang ke depan. Overthinking yang membawa orang ke belakang itu apa? Kecewa berlebih, ya, kesedihan, penyesalan. Kalau sedih, kecewa, sesuai dengan kadarnya enak, bagus. Justru jadinya kita bermuhasabah, kan begitu. Tapi kalau kesedihan ini, kekecewaan itu membuat kita itu berlebihan, sampai-sampai kita tidak bisa move on dan sampai membuat kita itu tidak produktif, mau ngapa-ngapain akhirnya malas, membuat kita itu akhirnya terikat dan terjebak pada omongan orang. Gak enak kalau orang bilang gini nanti gimana, kalau begini dan begini gimana. Kalau orang sudah memikirkan omongan orang lain, itu terlalu dari kesedihan. Kenapa kita sakit sekarang? Kenapa kita menderita sekarang? Karena kita merasa bahwasanya kita harus punya jabatan dan diakui oleh manusia. Ya, nanti itu kita bahas. Setelah kita bahas, ini kita bahas obatnya dulu. Ya. Yang ketiga tadi apa? Ittiba. Mengikuti Rasulullah. Dengan cara apa tadi? Beristighfar. Dan yang kedua, dengan cara berdoa, minta sama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Nanti saya kirimkan doanya ini dan ayat-ayatnya tadi, insya Allah nanti saya kirimkan ke Bunda Ani di grup. Boleh saya catat ya, yang catatannya nanti ya. Saya kirimkan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, istiqomah. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat apa tadi? Fussilat ayat 30, surat ke-41 ayat 30. Ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, yang orang yang senantiasa istiqomah berzikir mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, kemudian mereka benar-benar menjaga bahwasanya dia sadar mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kami turunkan, kami utus malaikat kepadanya untuk memberikan kabar gembira. Masya Allah, istimewa. Ya, kalau kita rutin mengucapkan la ilaha illallah, Allah kirimkan malaikat. Jadi bukan manusia lagi yang ngelus-ngelus dadanya jenengan, ngelus-ngelus kepalanya jenengan, ngelus-ngelus punggungnya jenengan. Sabar, sabar kan? Malaikat tuh yang datang. Ya, apa katanya malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan bersedih. Dan Allah sebutkan manusia itu diciptakan dalam keadaan berbagai kekurangannya. Khalaqal insana fi kabad. Kata Allah dalam surah Al-Balad, manusia diciptakan dalam keadaan suka galau. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan dalam keadaan suka mengeluh. Innal insana khuliqa ajula. Manusia diciptakan dalam keadaan suka terburu-buru. Mau ngapa-ngapain terburu-buru, tergesa-gesa. Ya, baru ada masalah sedikit sama suaminya, berkata aku, ceraikan aku. Dikit-dikit ngambek kita dicerai. Ada tuh spesies ibu-ibu yang seperti itu. Jadi dikit-dikit minta cerai. Dikit-dikit ya gonta-ganti suami gitu. Ada spesies yang seperti itu. Memang saya ketemu sama orang yang hari, memang orangnya karena mungkin
dia merasa parasnya masih baik, masih bagus gitu kan. Dia sudah nikah 7 kali, usianya baru 40 tahun. Rekor tuh. Dia punya moto gitu, janda semakin di depan. Iya, kalau janda nyekir itu kan di depan. Kalau udah punya suami kan di belakang, di boncer. Ya bener aja janda semakin di depan ya. Itu motonya gitu. Oleh karenanya kita diminta oleh Allah untuk senantiasa istiqomah. Dan sekarang kita lihat apa yang harus kita bangun, ya, apa dalam hal yang praktis apa yang harus kita bangun agar kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Tadi dikatakan kesedihan ini adalah muncul karena apa? Overthinking. Overthinking ya. Dia terlalu cemas, terlalu gelisah dan dipelihara. Dan ini adalah bagian dari was-was yang yang dihembuskan oleh setan, yang Allah ujikan ya melalui setan yang akan datang kepada setiap insan. Sehingga setiap selesai sholat 5 waktu, untuk menghilangkan overthinking itu kita dianjurkan juga membaca An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Karena jin itu suka sekali mengirimkan was-was. Apa was-was pertama yang dikirimkan oleh setan? Yaitu dia menghilangkan kesadaran diri kita. Ketika kesadaran diri kita hilang, maka nanti ada beberapa poin yang harus kita bangun untuk menghilangkan kesadaran. Ini kita sampai jam berapa? Jam 9. Jam 11, jam 9? Jam 9 seperempat. Ya, nanti tanya jawab. Oh, tanya jawab. Ada waktu 10, 25 menit. Jam 9.30 masih ada waktu. Masih ada waktu ya. Baik. Yang pertama, yang sering membuat orang itu sedih, ya ini kata ulama, adalah dia suka menyalahkan orang lain. Aku ini begini karena begini. Aku ini broken home gara-gara bapakmu ini. Ini gara-gara anakku ini begini nih. Aku seperti ini. Ini gara-gara takdirku ini yang berwarisan, hanya aku jadi miskin. Ada tuh begitu. Ini karena egoisnya budeku ini. Jadi ibuku menderita. Jadi nyalahkan orang lain. Ya, dia menyalahkan orang lain. Dia mengatakan bahwasanya segala kerugian, kesedihan adalah dari orang lain. Ya. Ketika dia sudah mengatakan, aku menderita begini apa? Karena anak-anakku ditelantarkan sama suamiku. Ini gara-gara suamiku berkhianat. Ini gara-gara pelakor itu. Makanya hidupku hancur. Nah, ketika kita sudah mulai keluar, begitu, maka dijamin kesedihan itu akan permanen. Mau kesedihan itu permanen? Maka jangan menyalahkan apa yang ada di luar diri kita. Itu satu. Itu was-was setan. Yang kedua, mencobalah untuk menyadari bahwasanya aku ini adalah hamba yang serba berkekurangan. Ada satu kalimat yang luar biasa dari Imam Syafi'i. Ya, ini adalah syair sindiran. Ketika seorang dulu ketika masih muda dia mengatakan, aku ingin merubah negeriku ini. Ambisinya anak muda kan begitu. Aku ingin merubah negeri ini. Ternyata yang terjadi? Dia kesusahan. Ternyata dia tidak mampu merubah negeri. Ya sudah, aku tak rubah kotaku aja. Kotanya mau dirubah. Akhirnya dia nyamar jadi wali kota, dia ada bupati. Aku pengen gimana rasanya merubah nih. Oh, aku kuliah, aku begini pengen buat perubahan di kotaku. Gak bisa. Ternyata ya sudah, kampungku aja. Ternyata kampungnya juga gak berubah. Ternyata dia tetap menyalahkan orang lain. Ancam, aku sudah berjuang, aku sudah ajak gotong royong, sudah tak ajak ini loh. Ide loh bagus-bagus, gak pernah didengarkan sama mereka. Udah, ini orang-orang kelurahan ini gak ada yang benar, hanya nyalakan orang. Akhirnya turunlah ke kelurahan, ke tingkat RW, tingkat RT. Ya di tingkat RW juga gitu, gak dihargai. Ya sudah, memutuskan
Aku udah tua ya, tak ubah keluargaku aja dulu. Pas ingin mencoba merubah keluarganya, ternyata dia sudah tua, udah gak bisa lagi. Dia sudah kehilangan kepercayaan dari keluarganya. Ya, apa yang terjadi? Dia sudah, ini saatnya untuk merubah diriku. Nah, ketika dia sudah mencoba untuk merubah dirinya, ternyata dia baru menemukan. Di situ keluarganya mulai berubah sikapnya kepada dirinya. Dia merubah dirinya, keluarganya berubah. Ketika keluarganya sudah berubah desanya, kampungnya, kotanya berubah. Ketika kotanya sudah berubah, negara pun bisa berubah, dunia pun bisa berubah. Kadang ada orang-orang bercita-cita untuk merubah dunia, tapi dia lupa terhadap dirinya. Ya, kesadaran itu penting. Dan ingat, kita tidak akan mampu merubah orang sebelum kita mampu merubah diri kita. Ada kebiasaan-kebiasaan kita yang malas mungkin. Kalau itu saja belum bisa kita rubah, bagaimana caranya kita merubah orang lain yang beda selera? Jadi mau merubah, misalnya anakku, aku pengen anakku soleh-solehan, anakku tak pondokan di pondok tahfidz, bisa nggak? Nggak bisa kalau kita nggak bisa mencontohkan. Ada orang mungkin tidak ada kemampuan untuk menjadikan dirinya sebagai seorang hafiz, orang yang menghafalkan Al-Quran, tapi dia merubah dirinya untuk mendekat kepada Allah, berpasrah kepada Allah. Apa yang Allah berikan, Allah mudahkan teman-teman. Apa yang ada di sekitarnya untuk berubah. Kita tidak akan mampu merubah selera orang. Ya, jenengan misalnya gitu, biasa minum kopi pahit, kopi hitam misalnya gitu. Terus jangan suguhkan, kasih orang Arab, gitu, keturunan Arab kopi pahit. Nggak selera mereka. Mereka sukanya kopi pakai jahe. Kalau kita dikasih kopi pakai jahe, biarnya jamu. Jamu itu kopi. Mau kopi gitu, bertamu ke yang Arab. Ya kita dikasihnya yang ada jahenya. Gak biasa, rasanya aneh. Menurut kita gitu misalnya. Begitu pun mereka kan aneh kopi pahit nggak ada jahenya kan. Kita tidak bisa merubah selera orang. Yang datang ke Afrika, ketika kita di Timur Tengah sana, ya, ini pengalaman nih kalau di Timur Tengah. Orang Afrika itu seminggu mandi paling 2 kali. Seminggu. Mereka tuh melihat orang Indonesia aneh. Orang Indonesia ini sehari itu 2-3 kali mandi. Kita dianggap aneh karena mandi 2-3 kali sehari. Kalau mereka seminggu itu 2 kali, alhamdulillah. Mereka kalau mereka bau badannya itu biasa. Itu kebiasaan. Ya. Maka kalau kita mengenali karakter orang itu, kita akan mudah untuk menerima dan tidak gampang sedih. Ya. Dulu saya pernah bertamu di Probolinggo di bagian selatan. Orangnya bawa suguhan makanan, air, terus bawa anak-anaknya semuanya keluar. Terus teman saya bilang, "Pak, gak usah repot-repot." Apa yang dilakukan? Semua makanan minuman langsung gak masuk lagi. Dibawa masuk lagi, gak jadi disuguhin. Kita harus, Masya Allah gitu kan. Nah akhirnya namanya orang kan biasa basa-basi. Teman saya bilang, udah Pak, gak usah repot-repot. Dibawa lagi ke dalam negeri. Kita akhirnya guyon gitu kan. Nah kita kan senyum ketawa-ketawa gitu. Sampai lama gitu bertamu gak dikeluarin juga. Itu ternyata di sini tuh budayanya kalau ada orang bilang jangan repot-repot, itu orang yang kuasa. Gitu. Kan kalau jalan di daerah Probolinggo gitu. Ya. Kalau kita di sini biasa, monggo, udah minum, kan gitu ya. Jadi kalau di Jawa Tengah belum dipersilakan buat tiba-tiba jadi minum, itu nggak sopan. Kayak gitu. Ini kalau di sini nggak diminum, mau kita selera gitu. Kemenyek kalau ini. Malah dibilang gitu. Nah ini kita kenali. Ya jenis orang itu macam-macam. Kita harus kenali itu saudara-saudara kita. Harus berusaha mengetahui kenapa kok dia begitu. Pokoknya orang biasanya ramah, ini kok sekarang mencucu aja terus. Kenapa mencucu? Jangan habis yang gigi tadi gitu. Orangnya lagi sayawan kan gitu. Ya jangan buru-buru mencerca orang tuh mencucu aja. Terus elek mencucu. Jangan terburu-buru ya gitu ya. Maka kita harus mengenali orang yang seperti kita. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, jangan berharap apapun dari makhluk. Ya, apapun yang kita lakukan, ya, kita tidak mengharapkan balasan mereka.
Kadang ada yang namanya take and give. Aku ngasih, aku dapat apa? Kadang begitu. Tradisinya begitu. Aku lahiran, ada temanku lahiran gitu. Dia tadi hamil, udah bawain. Dibawain macam-macam lah. Pas dia lahiran nanti ternyata orang yang dibawain tadi itu nggak datang untuk jengukin. Sakit hati. Karena dulu dia datang, tak beliin yang bagus. Udah bela-belain gitu kan, tabungannya serat waktu itu gitu kan. Terus tak bela-belain. Udah nggak apa-apa yang paling bagus. Lalu nanti dia, ini kan orang mampu, nanti kalau dia datang juga bawa-bawa. Apa yang terjadi? Ternyata dia lupa. Akhirnya setelah tersinggung orang itu, mungkin karena diomongin, aku dulu begini-begini, akhirnya diceritakan. Anaknya sudah TK, sudah SD, baru dibawain. Ada yang begitu tuh ceritanya kemarin. Nah ini, berharap manusia membalas kebaikan, itu adalah sumber kesedihan. Ya, hati-hati. Ya, ketika kita bisa buat hajatan, maunya memberikan, maka ingat, segala kebaikan yang aku lakukan bukan untuk apa? Untuk membalas, bukan untuk mengharapkan balasan dari kalian, tapi karena Allah lah yang akan membalasnya. Aku melakukan ini segala bentuk kebaikan karena Allah yang menginginkan aku menjadi orang yang baik. Ya. Jadi motivasinya supaya kita tidak sedih adalah mengharapkan Allah berbuat baik kepada kita. Ya. Dan yang keempat tadi itu tidak mengharapkan balasan sekecil apapun, dan harus sadar bahwasanya yang keempat, Allah lah yang akan membalas apapun yang kita lakukan, baik kebaikan ataupun keburukan. Ya, sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun keburukan, Allah yang akan membalasnya. Ada orang nyindir-nyindir, jenengan difitnah lewat status WA, memang orang nggak tahu diri, gini. Misal gitu kan. Ada banyak tuh kasus-kasus orang itu terburu-buru untuk nyindir orang lain. Ini pernah ada kasus penilaian Nabi Musa, ya, terkait dengan kesabaran. Suatu saat Nabi Musa, ya, ingin belajar tentang keadilan kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan bagaimana keadilanmu. Kemudian Allah kirim Jibril untuk memberitahukan Musa bahwasanya engkau tidak akan mampu untuk bersabar melihat kesabaran dan melihat keadilan Allah. Akhirnya benar, Jibril datang kepada Musa, wahai Musa, ada salam dari Allah, engkau tidak akan mampu apa? Melihat keadilan Allah sekarang. Oh insyaallah aku akan mampu, kata Nabi Musa. Maka datanglah ke dekat Gunung Tur Sina. Ada datang dia ke sana. Di situ Nabi Musa datang ke dekat sumber mata air. Ketika Nabi Musa duduk dari kejauhan, Nabi Musa melihat ada orang laki-laki naik kuda, kemudian turun mengambil minuman di sumber mata air tadi. Cuma dia meninggalkan kantong uang, kantong emas, ya, uang yang berisi emas. Kemudian diikuti oleh anak kecil ternyata. Nah akhirnya yang berkuda ini tadi pergi. Kemudian anak kecil tadi melihat uangnya dan diambil, terus dia pergi. Diambil sama anak kecil ini. Gak lama, yang berkuda tadi ingat bahwasanya uangnya ketinggalan, dia balik lagi. Ketika sampai di situ, ternyata dia menemukan ada orang tua yang sedang berwudu. Ini disebutkan dalam hadis. Dia sedang berwudu, kemudian dia sholat. Entah sholatnya seperti kita, syariatnya seperti apa. Tapi yang disebutkan di situ ada bapak-bapak tua datang untuk mengambil wudu dan mau sholat. Ketika dia beranjak selesai wudu, yang berkuda tadi ditanya, wahai orang buta, wahai si buta, kamu lihat gak kantong emasku, kantong uangku tadi di sini? Aku nggak ngelihat. Gimana ceritanya? Aku buta gitu, gak bisa ngelihat. Aku nggak tahu gitu. Kamu bohong. Cepat serahkan, kembalikan. Dia tetap nggak percaya. Ya sudah, kata orang tua ini, silahkan geledah barang-barangku. Coba cari, kalau memang tetap dia nggak percaya, akhirnya dibunuhlah orang tua ini. Kemudian ditinggal. Kemudian Nabi Musa itu keheran, ada apa ini? Ini gimana keadilan Allah? Kalau menurut kisah ini kira-kira yang salah siapa? Siapa yang salah? Yang membunuh. Yang membunuh. Anak kecil ini salah nggak tadi? Enggak.
Kenapa nggak salah? Kan nemu. Dia kan ngambil uang. Kan nemu enggak? Kalau seandainya uang ini tadi tidak diambil oleh anak ini, kira-kira dibunuh nggak orang tua tadi? Enggak kan? Berarti yang salah? Yang membunuh? Yang ngambil? Ini bukan soal jebakan. Ya secara nyata saja. Kira-kira kalau ada keadaan seperti itu, Yang punya emas. yang punya emas, yang membunuh yang salah. Nah, kisahnya akhirnya pada saat itu Nabi Musa tidak sabar. Ini di mana keadilan Allah? Nabi Musa di situ akhirnya seandainya anak kecil tadi itu nggak ngambil, ini kayaknya bapak tua ini nggak terbunuh. Kata Nabi Musa begitu. Bapak tua ini lagi muda mau sholat kok dibunuh gitu. Nanti orang bukan. Kenapa kok nggak digeledah dulu, cari dulu. Kalau nggak ada, jangan terburu-buru kan begitu. Nah, logikanya jelas seperti itu. Apa yang terjadi? Anak ini ternyata mengambil uang itu karena anak ini adalah anak yatim. Dan anak yatim yang mana dulu bapaknya itu ya adalah karyawannya yang berkuda tadi dan ternyata tidak digaji, tidak diupah, dan jumlah upahnya kebetulan sejumlah uang yang ada di dalam kantong itu. Nah gitu. Sekarang kira-kira sudah anak ini berarti nggak salah, ya kan? Karena dia mengambil haknya dengan cara itu. Bagaimana nasib bapak tua itu tadi? Ternyata bapak buta ini tadi yang membunuh bapaknya anak ini. Paham? Itu pelajaran. Akhirnya Nabi Musa bisa mengambil pelajaran dari kejadian itu. Suatu saat Nabi Musa ditanya, ya, siapakah orang yang paling pintar? Nabi Musa sudah punya bekal tadi. Tentang apa? Tentang kebijakan mengambil sesuatu, jangan terburu-buru. Nabi Musa ditanya oleh Bani Israel, siapa orang yang paling cerdas, yang paling pintar? Nabi Musa mengatakan, aku. Dan Allah tegur dia. Allah katakan, ada hambaku yang lebih cerdas dibandingkan engkau, wahai Musa. Musa ini gak terima dikatakan begitu. Siapa dia? Engkau cari dia di dua pertemuan laut, yaitu Nabi Khidir, antara laut Romawi dan Persia. Bawalah ikan, di mana ikan itu nanti hilang, disitulah tempat keberadaan orang itu. Akhirnya itulah yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi itu. Sudah pernah dibahas tentang Al-Kahfi itu ya. Itu akhirnya itu tentang kesabaran, melihat sesuatu. Ya, ini yang terjadi sama seorang yang sering sedih. Karena apa? Karena merasa bahwasanya ternyata ya Allah itu gak adil, karena dia terburu-buru. Ada orang tiba-tiba nyuri HP-nya jenengan, HP-nya hilang. Atau tiba-tiba ada sesuatu yang menurut kita gak adil. Kadang-kadang kita tidak melihat hikmah di balik apa yang terjadi sama diri kita. Ya. Kemudian yang ketiga, yang kelima, yang membuat seseorang itu ya sering sedih adalah ketika dia berusaha menginginkan orang lain itu tahu kalau dia baik, menginginkan orang lain tahu, atau dia ingin memvalidasi aku yang benar. Akhirnya dia gimana? Aku sih benar, dia salah. Nah, ketika seseorang berusaha mengenalkan dirinya benar atau dirinya baik, ini repot. Dia akan sedih. Karena kalau orang nanti tidak memvalidasi atau tidak mendukung, dia akan sedih. Maka kita diminta untuk melakukan satu amalan rahasia. Ya, caranya untuk menghilangkan itu adalah buatlah amal rahasia. Ya, secret kindness. Ya, secret kindness itu apa? Secret kindness itu amalan rahasia. Ya, yang mana suaminya jenengan, anak-anaknya jenengan bahkan nggak tahu. Ternyata jenengan sering bersedekah, sering membantu orang. Ya, kita baksos majelis taklim Masjid As-Salam, ya, Masjid Taklim As-Salam, misalnya buat bakti sosial ke Tengger ke sana, bagus. Tapi kita harus punya amalan rahasia juga. Supaya apa? Supaya nanti kesedihan itu gampang hilang. Orang kalau punya amalan rahasia itu nggak gampang sedih, karena Allah berikan pertolongan dengan cara yang tidak kita sangka-sangka. Itu, ya, alhamdulillah gitu kan. Aku sudah sholat tahajud tadi gitu ya, dibuat status gitu kan. Alhamdulillah gitu kan.
Ya, 2 rakaat pertama selesai. 4 rakaat pertama, habis salam yang kedua buat status lagi gitu kan. Rahasia, gak ada yang tahu alhamdulillah aku bersedekah gitu. Nanti dibuat status. Ya. Itu yang keenam, yaitu meminta persetujuan dan meminta pujian orang lain. Dia sibuk ya meletakkan kebahagiaannya pada menurut orang lain. Ya, enak orang itu kalau hajatan gitu ya, masya Allah, lauknya itu banyak, kuenya banyak, buahnya itu lengkap, air minumnya bukan hanya aqua, dia menyediakan Leo, Fit, orang apalah gitu kan. Ini orang jualan apa dia hajatan? Nah, gitu. Ada begitu ya, harus ada teh, kopi, ada jusnya gitu. Senang dipuji. Kalau masak itu masya Allah gitu kan. Kalau buat rujak itu pedes banget, mantap nih kalau orang ini nyambel. Jadi selalu merasa dirinya kalau nyambel itu dia yang sambelnya yang paling bagus. Ya, gitu. Ini adalah warisan leluhurku gitu kan. Tangan gue memang ahli dalam buat sambel. Ingin dipuji sama orang lain. Kemudian yang ketujuh, yaitu dia berusaha melihat atau membandingkan dirinya dengan orang lain, dan perbandingan itu bahaya ya. Perbandingan itu bahaya. Ini perumpamaan majelis taklim as-salam misalnya gitu ya. Kita lihat di Kota Malang ini banyak majelis taklim. Ada majelis taklim Masjid As-Salam, ada yang paling dekat di sini Masjid Muhajirin besar. Masjid Muhajirin dengan Masjid As-Salam akan dapat bantuan dari pemerintah misalnya. Masya Allah gitu kan. Orang-orang yang rajin ini ternyata dapat bonus berangkat umroh. Amin. Dapat sangu masing-masing 10 juta. Senang nggak ibu? Alhamdulillah. Senang nggak? Nah, majelis taklim Muhajirin dapat haji dan dapat sangunya 7M. Senang nggak? Lebih enak di sini apa di sana? Lebih enak di sana kan? Haji 7M, ya enggak? Jika kita membandingkan, padahal tadi kan gratis tuh. Awalnya amin, alhamdulillah senang. Tapi ketika tahu orang lain dapatnya lebih banyak, sedih. Contoh terdekatnya apa? Orang tua kita punya anak 3 atau 4, ya kan? Misalnya dia 4 bersaudara, 3 anak-anaknya dikasih toko emas. Nah, ya kan? Jadi kan juga dikasih emas. Ya, dia dikasih cincin, kalung, sama anting. Siapa yang gak senang dikasih? Tapi tahu kalau saudaranya dikasihnya toko emas, gitu kan? Masing-masing 3 kilo emas. Sedih gak? Sedih. Karena kita membandingkan. Paham ya? Itu. Jadi misalnya jenengan punya anak sukses, ya kan? Sukses gitu kan. Akhirnya mereka gajian, anaknya gajian. Akhirnya bapaknya itu suaminya dikasih langsung. Ya, Pak, saya gajian pertama tak kasihkan ke bapak. Bapak dulu pernah kuliahkan aku pengen berterima kasih ini, bapak tak kasih langsung. Setiap bulan 90% gajiku tak kasih ke bapak. Nah, ibu tak beli pulsa sama cero. Senang? Gak senang. Sing meteng sopo gitu. Aja. Anak atau diri, gitu. Membandingkan. Padahal dikasih, ya kan? Nggak ada orang tua yang mau sebenarnya yang namanya merepotkan anaknya. Tapi secara nyata kalau ditampakkan kayak gitu tuh nggak enak. Orang kalau sudah dikasih, gitu kan? Ya, sudah dikasih motor misalnya gitu kan? Wah, dikasih motor gratis, siapa yang nggak senang? Ternyata yang lainnya dikasih mobil. Itu ya sih. Kan begitu. Maka ketika kita berusaha membandingkan diri kita dengan orang lain, itulah awal kesedihan. Jangan coba-coba membandingkan kenikmatan yang diberikan kepada orang lain. Wah, temanku, sahabatku udah pada nikah anak-anaknya, anakku kok belum nikah. Setelah anaknya nikah, anak-anaknya orang lain ini, teman sahabat-sahabatnya sudah punya anak. Ini anakku 7 tahun nikah gak punya anak. Sudah sama-sama punya anak, ternyata menantunya suka selingkuh. Yang lainnya kok setia,
pamer umrah bareng gitu kan, wah nelongso gitu dia, karena dia membandingkan. Ya, kita tidak tahu ujian apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ini orang yang suka membandingkan. Ya, kemudian yang kedelapan, bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Ya, seorang itu kalau dia merasa apa aja butuh, itu ya awal dari kesedihan. Kemarin ini ada tanggal 11/11, ada di Shopee, TikTok Shop gitu, wah diskon besar-besaran, check out gitu kan, masukkan keranjang gitu kan. Aku gak berani COD, dimarahin nanti, yaudah tak bayar nanti gitu kan. Ternyata lupa dibayar, ya kan, lupa COD, ya lupa dibayar, besoknya harganya sudah naik gitu kan, diskon 40% nih pancinya, ini gimana gitu. Ya, dia mau check out gitu kan, perabotan di TikTok Shop gitu kan, ternyata lupa bayar, besok harganya sudah naik, wah harus tunggu 12 lagi, sedih gitu sebulan, harus tunggu, pas 12 nanti ternyata diskonnya sudah beda, wah tambah sedih lagi. Kita lihat mana kebutuhan, mana keinginan. Ya, banyak orang begitu, ya, masukkan keranjang, kasihan, sedih. Itu ada kisah kemarin teman saya gitu, pengen ngasih surprise pada istrinya, pengen membahagiakan istrinya. Dia dapat bonus kebetulan. Aku dapat bonus dari perusahaan, dari kantor. Aku mau buat surprise ke istriku, tak lihat HP-nya, gitu kan, nanti tak check out diam-diam tanpa sepengetahuan istriku. Buka keranjang ternyata 99 plus. Akhirnya dia terkejut. Ternyata keranjangnya penuh gitu kan. Ini kalau tak check out semuanya gitu kan, ini belasan juta gitu kan. Akhirnya dia yang terkejut, mau ngasih kejutan kepada istrinya. Dia sendiri terkejut. Dia bersudah kemudian akhirnya suami juga bingung kayak gitu, mana yang butuh ini sebenarnya. Kadang-kadang di keranjang tulis nggak butuh amat gitu, tutup kecap lah isinya di situ atau apa gitu kan. Padahal dia jarang-jarang masak gitu kan, tutup kecap gitu kan. Ya. Kemudian ya, yang terakhir yaitu tidak menggantungkan kebahagiaan pada materi. Aku senang, aku bahagia nanti kalau aku punya kas baru. Nah, gitu kan, ada kompor yang 7 tungku misalnya gitu kan. Tungkunya ada 7, padahal masak aja males misalnya gitu kan. Pengen punya kompor yang tungkunya 7. Ada orang-orang seperti itu gitu kan. Sebenarnya koleksi, ada tas baru kayak gini gitu kan. Wah, ada iPhone dengan tipe terbaru, ada iPhone 16 gitu kan. Pengen sekarang punya, ada loh. Ya, dia itu menderita dan tersiksa. Ada di Malang, saya ceritakan, satu komunitas ibu-ibu sosialita. Ya, mereka kalau datang pengajian di masjid nggak mau. Tidak mau. Aku nggak mau duduk sama orang miskin. Mau aja. Ya, jangan begitu. Ya. Ini memang ada spesies yang ini Allah ciptaan Allah itu. Dosa istighfar. Itu ciptaan Allah. Ya. Ada spesies yang seperti itu. Ketika kami tawarkan kajian di hotel berbayar, ya, harga 2.500.000 sampai 4.500.000, datang mereka. Ya, datang. Mereka datang. Kajiannya itu sekitar 2,5 jam. Itu datang mereka. Bawa tas Hermes yang harganya 120 juta, yang harganya 80 juta. Itu ya. Itu katanya kalau pakai gincu itu, pakai apapun nggak bisa hilang gincu. Makanya mereka tuh hati-hati banget. Terus sekali gini, wah kayak hilang. Ada tuh yang seperti ini. Ini bukan nyinyir, bener-bener ini fakta di lapangan. Nah yang kayak gitu tuh sedih dia kalau punya, ada tahu tas merek terbaru kemudian nggak punya. Ini hati-hati. Maka ada tips ya untuk menghilangkan kesedihan yang seperti itu. Jangan meletakkan kebahagiaan pada materi. Nah, kalau jenengan datang ke kondangan, ya, mau Allah ampuni dosanya tanpa istighfar, ada tipsnya, ada ilmunya. Mau nggak ibu saya kasih tipsnya? Mau ya? Datang ke kondangan tanpa istighfar, Allah akan hapus dosa-dosa yang saya. Hanya ada ilmunya.
ketika jenengan mau datang ke kondangan, gak usah buru-buru, ya. Kalau macam alisnya itu disambung. Lipstiknya tuh ditebelin, Mas. Kalau bisa sampai dagu. Yang datang ke kondangan itu akan membahagiakan orang lain. Jangan akan lihat orang-orang pada senyum semua. Itu ya, kalau punya dosa itu nanti disebut Allah ampuni tanpa jangan istighfar. Cukup jangan diem aja gitu. Asal aja datang. Ya. Orang pada nyinyir, ngobrolin gitu. Ya pun itu dosanya nanti sama Allah tanpa istighfar. Sudah tahu ilmunya sekarang? Nah, gitu. Gak usah macam-macam yang cantik, gak usah. Karena cantiknya jenengan juga gak berpengaruh pada kekenyangannya orang kalau di sana. Karena orang datang kan pengen kenyang, bukan pengen lihat kebayangnya jenengan, entah bahannya apa enggak. Nah, akhirnya tadi saya bilang itu tips. Mau kamu dijalankan? Oh, ya itu tips benar. Nanti disambung aja alisnya. Itu masya Allah. Ya. Tanpa istighfar Allah ampuni dosa-dosa jenengan. Allah akan bisa. Silakan ada jawab. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada waktu 10 menit. Apa yang jelas? Sudah jelas belum apa yang dijelaskan? Atau bingung semuanya? Sudah jelas. Saya sediakan poin-poin. Agak. Ini dikasih pakai mic, Bu. Bismillah. Afwan Ustaz, apa bisa diulangin tentang materi surat At-Toha ayat 104 dan 106 Ustaz? Ya. Materi tadi Mbak Sal. Jazakallah khair. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tadi saya baca surat Toha. Iya, 104 dan 106. Apa salah ayat kan? Sudah dicek tadi? Iya, sama. Nggak Sama. nggak sama. Oh, terima kasih sudah diingatkan. Insya Allah luar biasa cara mengingatkannya begitu. Kalau diulangi, ya, itu bukan ayat 104 ya. Iya, nggak sama. Itu maksudnya ke ayat 114 ya. Maaf, 124. Maaf, 124 sampai 126. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya, ayat 124 sampai ayat 126. Ya. Ayat 124 di situ Allah sebutkan barang siapa yang berpaling an dzikri dari peringatanku, itu peringatan Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan mendapati kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan di hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Banyak di antara kita sekarang di dunia hidupnya bisa lihat, tapi nanti di akhirat ternyata buta. Auzubillahi min dzalik. Kemudian di sana mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau mengumpulkan kami ya dalam keadaan buta? Kenapa kau dibangkitkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basiran. Padahal dulu di akhirat itu kami bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna. Bukankah telah datang kepada kamu kalian semuanya ayatuna, ayat-ayat kami, fanasitaha. Dan kalian cuek, orang-orang bodoh. Ya, wa kadzalika yauma tunsa. Dan begitu pun hari ini kalian dilupakan. Gitu ya. Terima kasih sudah diingatkan. Barakallahu. Ada lagi? Ini dapatnya? Nanti ya, di sini. Di sini. Kemarin saya punya utang 3 buku ya ke buku siapa kemarin? Ini yang pakai produk tentang ibu ya. Jangan nanti 1 sama yang sebelah sini kemarin 2 ya. Kalau posisinya nggak berubah. Ya. Nah, ada 2 orang yang mendapatkan buku. Satu lagi pertanyaan silakan. Kurang 6 menit silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan beberapa contoh itu mengenai apa kayak menjamu gitu ya. Tujuan untuk mendapat ujian dan lain sebagainya. Bagaimana dengan
ketika menjamu itu kan ada disebut memberi yang terbaik itu untuk menjaga hati atau membedakan antara yang ingin mendapatkan pujian sama yang menyenangkan memberi yang terbaik kepada tamu itu supaya tidak riak gitu ya. Kalau riak Ibu? Oh iya, supaya tidak riak butuh latihan ya, butuh latihan. Benar yang dikatakan, bahkan di antara yang diajarkan yang disebutkan di dalam surah Hud atau dalam surah Al-A'raf, kisah tentang Nabi Lut, yang mana sebelum diazab Nabi Lut itu Allah utus malaikat Jibril ya untuk memberitahukan Nabi Lut bahwasanya umatnya akan diazab. Tapi sebelum datang ke Nabi Lut, pada saat itu Nabi Ibrahim didatangi dulu. Jadi malaikat itu bertamu dulu ke Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim apa yang dilakukan? Dia langsung gorok sapi. Ya, dia langsung buat sapi panggang. Itu mengajarkan kita bahwasanya jika bertamu, kan pernah saya contohkan kemarin ya, dalam Islam itu ya terburu-buru itu tidak boleh. Ya. Sudah pernah saya sebutkan kan? Ingat nggak? Tidak boleh terburu-buru di dalam Islam, karena terburu-buru itu dari setan, kecuali dalam 5 hal. Yang pertama apa? Bertaubat, beristighfar. Yang kedua, bayar hutang. Ya, yang ketiga, menjamu tamu. Ya, yang keempat, menikahkan gadis atau anak yang sudah berjanda. Ya, siapapun yang belum menikah segera nikahkan. Dan yang kelima, mengubur mayit. Ya, itu boleh buru-buru. Nah, salah satunya adalah dengan menjamu tamu. Gitu. Dan terburu-buru di sini, apapun yang terbaik di situ di kulkas itu nggak usah dieman. Wah, ini suamiku ya, aku eman, nggak usah dikasihkan tamu. Kayaknya tamunya suara. Ya, jadi sebenarnya butuh latihan. Itu kan kaitannya dengan hati. Ya, yang perlu dihindari adalah tadi pamernya. Ya, justru butuh latihan kayak gitu. Untuk tidak riya itu butuh latihan. Bersedekah, gitu ya. Maka itu ulama kan mengajarkan itu untuk tidak riya. Memotivasinya gimana caranya gitu kan. Kadang kan kalau kita lihat musola-musola memang agak lucu gitu caranya. Tapi kalau nggak begitu kan termotivasi. Kadang manusia harus ini, istilahnya setan kadang harus dijebak. Ya. Dijebak untuk pembiasaan. Naruh di musola gitu kan. Oh, ini ada ini Al-Fatihah. Kita almarhum bapak ini gitu kan, sering kan dengar ya kamu ini. Terus sebutkan bapak ini gitu kan, disebutkan. Itu yang nyumbang. Yang nggak nyumbang nggak didoain gitu. Al-Fatihah disebutin gitu kan, satu persatu yang nyumbang gitu kan. Nah, kalau di sini kan Allah semuanya. Allah gitu. Ya, memang betul ya. Dan caranya supaya kita ikhlas, ya, kita berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku untuk tetap pada agamamu, tetap istiqamah, agar apapun yang kita lakukan kebaikan itu tujuannya untuk Allah. Karena ada orang awalnya niatnya pamer, ketika dia baca doa itu tadi rasa pamernya hilang. Ngapain aku pamer? Sama aja kan begitu kan. Ini semua kenikmatan dari Allah. Maka tadi materi yang terakhir itu adalah apa? Yang poin yang terakhir yang ke-9 tadi apa? Jangan menjadikan materi sebagai tetap kebahagiaan atau alasan kebahagiaan. Fa'amma man qadha. Siapakah orang-orang yang paling merugi? Wa atharul hayatad dunya. Itu adalah orang-orang yang lebih mengutamakan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahim tempat kembalinya, tempat pulangnya. Orang yang mengkhawatirkan dunia, hatinya gelap. Kalau yang kita khawatirkan adalah akhirat, itulah yang menjadikan cahaya. Ingat ya, ini kesimpulan dari tema kita hari ini adalah jadikan kekhawatiran di dalam diri kita tentang apa? Akhirat. Apapun yang kita lakukan, contoh tadi, aku seandainya sekarang mau hajatan, mau menjamu tamu, sekiranya aku menjamu tamuku,
Apakah ini akan menambah keimananku atau hanya sekedar pamer? Nah gitu. Kadang-kadang dia sudah punya toples, harus punya toples baru. Orang nggak makan toples, yang penting isinya. Nah gitu. Isinya harus diperbagus gitu ya, dikenyangkan. Ada orang gitu dengan kualitasnya dibagusin, kostum pengantinnya. Kan orang nggak makan kostum. Pernah ada orang hajatan habis 180 juta, tapi makanannya biasa aja sebenarnya. Udah. Nah namanya walimah itu ya makanannya yang dipamerkan. Tapi kadang-kadang orang enggak, yang penting pamer pengantin. Tapi pengantin yang dipamerkan apa? Perempuannya macaknya menor, sampai paling nggak kenal. Udah dihapus nanti itu yang namanya bedah, nggak ketahuan itu pengantinnya. Satu saat ketika suaminya itu jalan sama orang lain, sama pelakor yang menor kan, orang-orang tahu oh ini istrinya memang. Kayaknya macaknya gitu. Aslinya orang-orang sampai tai lalatnya itu hilang. Makanya walimatul urs itu artinya pameran. Jadi pengantinnya dipamerkan. Inilah menikah supaya nanti tidak terjadi fitnah. Itu tujuannya. Kalau menikah terus anaknya dengan pacar sampai mau ngelor terus nggak ketahuan wajahnya, kasihan. Ya, hanya keluar dari tujuan syariat. Jadi ya sudah natural aja, kan cantik dia, tipis-tipis saja. Ya, yang penting bokehnya nggak terlalu kelihatan, gitu ya. Allah. Itu. Baik, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallah rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri juga dengan sunnahnya Rasulullah setelah bermajelis membaca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الشاكرين حمد الناعم حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله الكريم وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. الله يشفي مرضانا الله يشفي مرضانا الله يشفي مرضانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأعوذ بك من علم لا ينفع. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.